Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nyoman Heru di channel Jadi Pengusaha. Oke, sesi ini akan sangat menarik nih. Kita akan membahas, mengupas tentang apa mimpi besar bisnis kita. Kalau dalam bahasa Inggris, ini bisa disebut dengan sederhana vision. Apa sih mimpi besar yang akan dituju? Nah, ketika kita membangun bisnis, menjadi seorang pengusaha, kita harus punya mimpi besar. Bagaimana caranya? Ya sederhana, sediakan kertas atau notes serta sebuah pulpen, kita tulis deh. Nah, kita tulis kira-kira apa mimpi besar kita. Apakah punya ini, punya itu, pingin ini, pingin itu, tulis. Nah, setelah Anda menulis, kita juga penting memiliki visi, misi tentang bisnis kita. Tak lupa kita harus juga punya mission statement. Selanjutnya, orang juga sering punya slogan usaha atau jargon. Nah, hal ini sangat penting. Pertama, kita akan coba membahas dari sisi visi dan misi. Oke. Singkatnya, visi adalah tujuan jangka panjang sebuah usaha atau unit bisnis atau produk serta jasa yang dibuat oleh kita, oleh pendirinya dengan tujuan jangka yang panjang. Mengapa? Karena kita ingin punya visi, misi yang jelas. Goals-nya apa? Oleh karena itu, kita bisa menentukan mengenai jangkanya. Baik, seperti yang kita ketahui, di pemerintahan juga punya visi dan misi, slogan, jargon, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita juga harus bisa menuliskan hal tersebut. Apa sih fokusnya? Yang baiknya dalam ukuran setahun, 5 tahun, 10, 15, 20 tahun ke depan. Nah, penting bagi kita punya goals yang jelas, goals yang terencana, tersusun, sehingga target-target itu bisa kita penuhi. Dalam hal ini, kita bisa melihat, kalau teman-teman yang suka traveling nih, yang suka jalan-jalan ke kota di Pulau Jawa dan sebagainya, kita suka melihat ketika kita masuk ke dalam sebuah kota, ketika dalam perjalanan, ada tulisan di pelang di sebuah perjalanan itu, bisa dibilang misalnya kita masuk di daerah Jawa Tengah, misalnya di Tegal, tiba-tiba kita melihat ada tulisan Tegal Bahari. Kalau orang yang suka makan di warung Tegal, di warteg, pasti sangat familiar dengan kalimat Tegal Bahari. Kenapa begitu? Karena Tegal dekat pesisir pantai utara, dekat dengan laut, bahari. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya, kita lanjut lagi perjalanan kita Brebes. Nanti kita akan ketemu ketulisan Brebes berhias. Kira-kira apa ya berhias ini? Nah, silakan gunakan smartphone Anda, googling Brebes berhias ini artinya apa. Oke, setelah kita keliling-keliling, tak lupa kita mampir di Banjarnegara. Ini yang paling unik. Slogannya adalah Banjarnegara gilar-gilar. Nah, bagi kamu nih juga yang belum paham apa itu gilar-gilar, silakan deh gunakan smartphone Anda, cari gilar-gilar. Oke, setelah kita keliling-keliling di Jawa Tengah, kita coba kembali ke ibu kota negara. Ini cukup menarik. Dia punya kata-kata yang sangat menarik. Maju kotanya, bahagia warganya. Ayo tebak, ini slogan untuk kota apa? Cari ya. Maju kotanya, bahagia warganya. Keren tuh. Oke, itu kalau sisi pemerintah. Bagaimana dengan teman-teman para pelaku usaha? Mereka harus menuliskan. Oke, bagaimana kita menulis vision bisnis kita? Yang pertama, kita bisa mencari contoh vision mission bisnis orang lain. Kita googling, gunakan smartphone kita untuk mencari. Setelah mendapatkan beberapa contoh, beberapa hal-hal yang menarik, maka kita diskusikan. Tahap keduanya brainstorming. Kita mencoba menentukan alasan bisnis kita. Dimulainya kenapa, tujuan serta nilai yang akan dipakai. Karena kenapa? Ini akan untuk masa depan.
ke depan. Artinya jangka yang masa akan datang terus kita akan gunakan. Oleh karena itu, kita juga punya rumusan yang sangat sederhana. 1. Gunakan who, what, why, how, dan comparative advantage. Nah, itu cara-cara sederhananya. Selanjutnya, dalam menyusun itu kita juga perlu kiat-kiat. Ada tipsnya yang sangat sederhana. Pertama, hindari kata-kata yang mudah ditiru. Selanjutnya, buat juga dengan kata-kata yang jangan sulit dipahami. Artinya, ketika orang membaca itu sangat dengan mudah memahaminya. Selanjutnya juga jangan menggunakan kata-kata asing. Kadangkala itu juga tidak mudah dipahami karena membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi. Selanjutnya, jangan menggunakan plagiat. Karena dengan cara plagiat ini hal yang nggak bagus, sangat terlarang, hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pengusaha. Nah, kita lihat contohnya. Selanjutnya, ini ada salah satu contoh tentang narasi bagaimana sebuah perusahaan. Oke, bagi teman-teman yang menyukai makanan fast food, McDonald punya kalimat yang sangat menarik. Dia ingin menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Bayangkan, ingin memiliki pelayanan terbaik di dunia. Nah, untuk dapat informasi, dapat knowledge yang baru, tips-tips yang baru bagaimana kita memiliki goals-nya, ikuti channel Jadi Pengusaha dengan cara like, share, serta klik tombol lonceng di bawah ini. Jadi Pengusaha.